Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Moza Farm dan kita ngebahas tentang perawatan lovebird, teman-teman. Nah, jadi kita akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Langsung aja ya, jadi biar nggak kepanjangan. Dari Laila Monica. Saya hanya punya 3 betina aja om. Apa sama aja birahi naik meski tidak punya kolonian jantan? Ini yang dimaksud mungkin kalau saya kan pribadi pakainya koloni campur, ya kan. Kalau misalkan kolonian betina, jadi ada 3 sebenarnya. Kolonian jantan sama jantan, kolonian betina sama betina semua, jantan-jantan semua, betina-betina semua, sama campur, ya kan. Kalau ditanya saya makainya pakai apa, pakainya yang campur. Kalaupun ada yang betina sama jantan, itu beda proses gitu. Maksudnya satu proses tapi fungsinya itu beda. Ada yang mungkin menaikkan birahi, ada yang mungkin menaikkan emosinya. Nah, begitu pula dengan yang kita urutin dulu ya. Kita urutin. Kalau betina yang campuran itu sudah pasti birahi, mau yang betina pelayarnya, mau yang jantan pelayarnya, itu pasti jatuhnya birahi. Makanya hati-hati dari pakan. Tapi kalau misalkan memang dari pakan rendah tidak mau, maksudnya tidak tidak terjadinya gacor, pakai 4 metode yang pernah saya bilang. Itu insya Allah pasti jalan. Kalau misalkan burungnya itu memang ada materinya. Nah, kalau saya pribadi, dari burung omyokan, dari burung yang tidak jelas materinya, dari burung yang dulunya nggak pernah gacor sama sekali, saya cuma naruh di koloni, nggak pernah saya rawat. Karena untung-untungan 50%, 50%. Cuman di sini yang saya perhatikan, mendingan teman-teman kan pasti ya ada yang mungkin baru bermain koloni, mungkin ada juga yang dulu punya burung materi sampai akhirnya macet ditaruh di koloni. Mungkin ada juga teman-teman yang memang baru main koloni tapi masih punya burung yang bermateri. Nah, itu mendingan kita rawat yang kayak gitu. Tapi dengan masih dalam lingkup koloni. Kita tinggal pakai 4 metode. Diawali dari pakan rendah, dijemur dulu. Kalau misalkan memang tidak terjadinya gacor atau mungkin dulu punya riwayat dia nggak mau dijemur, ya udah nggak usah pakai dijemur dulu. Pakan rendah di non jemur. Nah, habis itu 2 minggu kemudian nggak terjadi gacor juga, ganti lagi metode yang kedua, pakan rendah dijemur, ya kan. Pakai lagi 2 minggu kemudian nggak gacor, pakan tinggi dijemur. 2 minggu kemudian nggak gacor lagi, pakai pakan tinggi non jemur. Nah, dari keempat ini pasti ada yang namanya dia walaupun cuman gacor tapi cuma 5 detik, 10 detik, nah itu nggak apa-apa dilanjutin. Ini khusus yang burung-burung yang memang dulunya kita nggak tahu ada materinya. Nah, kalaupun burung yang ada materinya kita masih ngeraba burungnya, nah yang penting burungnya mau bunyi, nah itu yang kita terusin. Maunya di pakan rendah apa pakan tinggi, ya kan. Nah, habis itu burung yang dulu macet, eh, dulunya macet sampai mungkin dibilang OB, ya kan. Ini kita ngomong betina ya, karena yang kita lagi bahas betina. Nah, teman-teman bisa pakai pakan polos dijemur. Cuman sih rata-rata dijemur juga nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu lama. Nah, kalau misalkan teman-teman dilihat juga dari kotaknya, bahkan teman-teman yang di grup aja itu nggak selalu pakai pakan polos dibantu jemur. Bahkan ada yang pakan tinggi non jemur itu bisa gacor. Jadi pakainya 4 teori itu, 4 metode itu, ya kan. Kalau teman-teman belum tahu feeling merawat burung ini birahi atau emosi, pakai 4 ini insya Allah pasti gacor. Kalau burung yang dulu bekas materi ataupun burung yang masih bermateri. Kalau misalkan burung yang tidak bermateri sama sekali, tidak tahu ujungnya, tidak tahu riwayatnya, teman-teman mendingan sampahin dulu, kita rawat yang lain dulu, ya. Nah, oke, jadi itu pertanyaan pertama tentang koloni beda sangkar. Pertanyaan kedua ada di Arka Ahmad.
Bang, izin bertanya. Saya kan punya LB betina 3. Kalau main koloni beres sangkar itu bisa dicampur dengan jantan atau enggak? Nah, ini pertanyaan sama. Oh ya, tadi saya belum jawab. Itu ada 3 kan? Betina-betina, jantan-jantan campur. Nah, ini tujuannya beda-beda. Ya kan? Kenapa saya main campur? Karena begini, kita nungguin main jantan di koloni itu mumetnya setengah setengah mati. Ya kan? Makanya saya belajar dari pengalaman saya. Ya udah, apa aja saya campur kecuali balibu saya nggak main. Kalaupun ada saya pisah, nggak kagak kagak dicampur di kolonian. Ya kan, tujuannya pasti untuk menaikkan birahi di sini. Makanya saya itu pakai pakannya polos. Nah, kedua itu jantan-jantan. Kalau jantan-jantan itu rata-rata untuk menaikkan emosinya. Dan di sini juga ada senior-senior yang pakai 2 step, koloni yang campuran sama koloni yang jantan-jantan. Campuran itu khusus menaikkan birahinya, bener-bener yang kita sampain, mau bunyi mau kagak bodo amat. Nah, sehabis bunyi itu kita bisa koloni dengan jantan-jantan semua. Nah, ini tujuannya untuk menaikkan emosi, ya kan. Nah, ketiga itu betina-betina. Betina-betina juga sama, itu untuk menaikkan emosinya. Walaupun tetap ada untuk menaikkan birahinya. Makanya di betina-betina rata-rata kayak yang lain tuh teman-teman semua pakainya pakan tinggi non jemur, karena memang mungkin dari sini betina-betina ini, karena betina semua yang di koloni sampai akhirnya dia emosi, birahinya kurang, dipakai pakan tinggi dan non jemur karena emosinya itu terbentuk dari koloniannya, ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi jangan salah, koloni itu walaupun simple tapi kita tidak bisa sembarangin. Walaupun efeknya manfaatnya besar, walaupun simple juga, ya kita juga harus ngeraba. Jangan begitu aja kita kubrak bahasanya, sampain enggak. Kecuali kalau saya pribadi banyak yang saya sampaikan karena memang saya nggak tahu dia materi apa enggak, riwayatnya juga saya nggak tahu. Kecuali burung-burung yang memang saya beli dulu, mungkin walaupun murah, walaupun orang jual BU, tapi kita tahu ada video dulunya. Nah, kita itu yang kita rawat, itu yang kita raba. Kalaupun ada yang burung-burung yang kita sampahin, kita nggak apa-apain, bisa gacor apa enggak bang? Bisa. Jawabannya itu burung saya yang sering saya vlog itu, yang dulu itu si botak itu benar-benar saya nggak tahu materinya, karena yang burung sakit, burung burung yang nggak ada bulu palanya, sampai akhirnya bisa gacor cuman karena disampahin. Sebenarnya koloni itu cuman nunggu waktu, nunggu rezeki kita, ya kita baru bisa masuk ke step berikutnya. Jadi jangan jangan patah semangat. Untuk teman-teman semua, koloni mau rawatan apapun dari senior-senior semua itu bisa bikin gacor. Yang penting teman-teman harus tahu fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Ya kan, tujuan mungkin sama lah, satu tujuan. Gimana caranya burung biar bisa bunyi. Tapi kan fungsinya dari ini kita bisa tahu. Oh, jangan sampai kita nanti ke depannya kita punya burung yang birahi, tapi kita melihat senior-senior semua mungkin disuruh pakai pakan tinggi, yang hasilnya tetap birahinya makin tinggi, terjadinya nggak jadi bunyi itu. Nah, pertanyaan ketiga dari Lia Amanda, di koloni udah bunyi om, dipisah gacor tapi digantang ngejar, pakan rendah non rawatan, tolong solusinya om. Sebenarnya kalau kayak gini, teman-teman itu mungkin udah dicoba, ya kan. Jadi saya juga nggak tahu riwayat si Lia ini, mungkin cowok ya, itu bininya atau siapanya saya juga kurang paham. Nah, jadi bisa dicoba dulu, bisa dicoba dengan cara mungkin dikerodong, yang kayak teman-teman senior itu, ya kan, dikerodong H-1 bisa jalan, H-2 bisa jalan, H-3 bisa jalan, tergantung burungnya. Sampai di situ. Nah, itu soal pemandian, soal pakan di lapangan mau dikencengin atau direndahin. Nah, itu tergantung burungnya juga, ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Tapi sih biasanya rata-rata ada juga yang mungkin kalau misalkan emang di atas ngejar, otomatis kan itu tandanya birahi. Birahi ya, selama sepengalaman saya, burung ngejar tanpa bunyi itu birahi. Kecuali dia ngering sambil bunyi, itu emosi.
Nah, rata-rata saya pakai untulan yang kalah. Ada juga nanti kita akan kasih apa ya? Kasih eh, narasumber yang pakai untulan kalah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.